Kontrak ini 2015-2016. Jadi saya tidak tahu di dalam. Bahkan saya juga ragu ya. Meskipun orang boleh saja berspekulasi. Ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan bosok. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas nangani ini. Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut enggak ikut di sini karena bukan bidangnya. Tetapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini. Lalu ya inilah perkembangannya. Sehingga bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini. Dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh menyelesaikan. Dan kata Pak Luhut, Barong itu sudah busuk gitu tahun 2020. Dan saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh presiden itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang merintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan. Ya dia selesaikan gitu. Tapi kalau ada apa-apa kalau di militer itu yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah dalam hal ini setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu gitu. Diminta oleh presiden dia selesaikan. Sama dengan ketika kasus IKN, masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Di rapat kabinet berkali-kali terjadi pertentangan Bu Siti Nurbaya dengan menteri lain, Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Presiden. Pak Luhut, saya beri waktu 1 minggu selesai ya. Siap Pak, selesai gitu. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah, sama menurut saya ya soal kereta ini menurut saya. Tapi nanti silahkan aja. Apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020 pada periode kedua. Saya juga maksudnya periode kedua. Jadi tidak tahu menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015 2016 sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu kita enggak tahu. Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain lalu. Tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang. Karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Dimulai dari situ, kenapa dipindah? Kan gitu. Kemudian kenapa terjadi overrun? Gitu. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi. Tidak, tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk peran rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.